Peluang Sandiaga Uno untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden masih dibahas dalam Rapimnas P3 yang digelar hari ini. Namun Sandi sendiri mengaku sudah ikhlas jika dirinya tak sampai ditetapkan menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Bagaimana peluang Sandiaga Uno untuk diusulkan sebagai cawapres? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Selamat sore, Bang Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini, Kang Ujang. Kang Ujang, menurut Anda, dari sinyal-sinyal politik yang muncul dalam Rapimnas P3 hari ini hingga esok, apakah Sandiaga Uno akan dipastikan menjadi cawapres P3 menurut Anda? Ya, sudah pasti. Itu kan skema awal ya, yang sudah kita baca. Tidak ada hujan, tidak ada angin keluar Gerindra, tentu sudah ada asap gitu. Kalau tidak ada api kan begitu. Artinya begitu keluar itu asapnya kelihatan. Nah, saya melihat Pak Sandiaga Uno itu sebelum keluar Gerindra sudah dipanggil dulu oleh Pak Jokowi. Jadi sudah ketemu Pak Jokowi dulu, mungkin katanya akan dapat tugas baru. Nah, tugas baru tuh dari Pak Jokowi saya melihatnya yaitu tadi bahwa dia keluar Gerindra akan masuk ke P3 dan kemarin sudah masuk, maka skemanya adalah ingin menjadi cawapresnya Ganjar. Itu memang skema-skema puzzle-puzzle politik yang hari ini sudah kita analisa jauh-jauh hari dan terbaca, dan sesungguhnya seperti itu. Namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar kan, belum tentu juga diterima oleh Ibu Megawati. Tetapi saya melihatnya P3 akan mengusung atau mendukung Sandiaga Uno menjadi cawapres, kemungkinan besar ia akan dilakukan oleh P3. Kang Ujang, kenapa kemudian Megawati tidak mau mencawapreskan Sandiaga Uno? Yang pertama kan Sandiaga Uno bisa jadi endorse-nya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi yang dorong, Pak Jokowi yang ingin Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Yang kedua, Pak Sandiaga Uno kan punya hasrat politik yang tinggi, yang besar. Nah, sedangkan nanti bisa berbenturan dengan PDI. PDI ini butuh cawapres yang bisa menjaga dan mengamankan PDIP itu sendiri. Karena jika misalkan cawapresnya itu yang bermanuver kencang, seorang politisi handal misalkan yang masih muda misalkan, itu bisa berbahaya juga bagi PDIP. Ketika misalkan nanti katakanlah ya, kita tidak tahu ya, entah menang atau kalah, katakanlah bisa menjadi wakil presiden, lalu ya nanti Pak Sandiaga Uno tentu punya keinginan jadi presiden di 2029 nanti. Itu kan yang tidak mau diinginkan oleh PDIP, karena PDIP ini ingin menang, ingin hat-trick dan ingin terus berkuasa, maka harus dijaga ritme kekuasaan itu. Maka kekuasaan itu ya tidak akan bisa diberikan kepada orang lain yang dianggap tidak bisa dipegang. Itu. Oke, Kang Ujang, ini kan informasi Sandiaga Uno keluar dari Gerindra untuk masuk ke P3 kan sudah berlangsung sudah cukup lama. Kalau kemudian nanti akan diumumkan di Rapimnas bahwa Sandiaga Uno menjadi cawapres, bukankah artinya sudah ada komunikasi dari P3 dan PDIP bahwa akan mencawapreskan Sandiaga Uno? Bukankah ini juga berarti bahwa sebetulnya sudah ada sinyal PDIP akan mengiyakan untuk menjadikan Sandiaga Uno menjadi cawapres dari Ganjar? Kang Ujang. Ya, politik itu ya tadi ya tidak bisa seperti matematik. Tidak bisa dipastikan iya atau tidak. Tentu semua hak prerogatifnya tentu ada di Bu Megawati. Oleh karena itu kita tidak bisa membaca arah angin dari Megawati itu saat ini. Karena masih ada 10 nama kan. Artinya masih ada 9 nama yang lain selain Sandiaga Uno yang sudah dibicarakan oleh PDIP. Tentu disitulah butuh tantangan tersendiri ya bagi Sandiaga Uno untuk bisa katakanlah diterima oleh Megawati. PDIP ini kan milik Ibu Megawati, jadi kuncinya semua di Ibu Megawati. Oleh karena itu saya melihat apakah akan diterima, saya mengatakan masih 50-50 ya. Bisa diterima juga bisa tidak. Karena tadi di politik tidak ada angka yang pasti, semua di politik banyak ketidakpastian. Tetapi tadi tantangan yang harus ditaklukkan oleh Pak Sandiaga Uno ketika dia masuk P3 ya suka tidak suka, senang tidak senang, harus mati-matian bekerja keras agar bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Karena itu sudah nyebur ya, sudah masuk kolam, sudah basah, ya maka ya usaha ikhtiar keras untuk bisa mendapatkan tiket itu. Oke, Kang Ujang, terakhir, Sandi kan kita tahu bukan kader asli P3 ya.
Apakah kemudian dengan mengusung Sandi sebagai cawapres akan mendorong elektabilitas dari P3? Ya kelihatannya arahnya seperti itu ya. Walaupun bukan kader P3 tadi sudah di P3 kan. Ya, jadi artinya sudah di P3 kan, ibaratnya sudah di NU kan, dan akan bergerak cepat gitu ya untuk bisa menjadi cawapres. Nah, apakah bisa mengerek elektabilitas dari P3 itu sendiri? Ya tergantung dari kerja-kerja Sandiaga Uno dan P3 itu sendiri. Kita tidak bisa berharap, atau saya tidak bisa berharap ya kepada Sandiaga Uno semata, karena gini, naik turunnya suara partai itu tergantung dari ikhtiar para caleg-caleg yang berjuang menjadi calon anggota legislatif. Kalau Sandiaga Uno-nya misalkan bagus, punya uang banyak, hebat, tapi kalau caleg-calegnya tidak bergerak gitu ya, tidak berjuang mati-matian agar P3 bisa naik elektabilitasnya, sama saja percuma. Jadi ada dua sisi yang harus dibangun oleh P3, yaitu Sandiaga Uno yang harus menaikkan elektabilitas, di saat yang sama perjuangan dari kader-kader P3 itu sendiri. Oke, Kang Ujang Komarudin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Kang Ujang.